Let's go right on the with the flame and what block. As you can see, look at all the robots. Let's go eat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kunti Kirindani dengan NIM 221F10142. Di sini saya dari Universitas BGRI Argopuro Jember. Saya akan mendeskripsikan tentang film Tari Zameen Par. Tari Zameen Par ini adalah sebuah film yang berkisah tentang seorang anak yang bernama Ihsan. Anak ini memiliki penyakit disleksia atau penyakit yang membuat penderitanya susah untuk mengenali huruf dan kesulitan dalam menulis dan membaca. Sulit mengikuti beberapa instruksi atau kelemahan dalam menggunakan motoriknya. Film ini disutradarai oleh Amin Khan, yang juga menjadi pemeran dalam film ini. Film ini sangat laris sampai mendapatkan penghargaan film terbaik pada waktu itu. Alur cerita film ini adalah alur campur, namun cenderung menggunakan alur maju sehingga mempermudah dan dapat dimengerti para penonton. Alur ini berkisah mengenai sosok anak kecil yang bernama Ihsan, yang dikenal nakal, bodoh, dan malas oleh orang tuanya. Dia begitu beda dengan kakaknya yang bernama Rohan, yang dimana dia ini pintar dan selalu juara. Tetapi, hal yang tidak pernah disadari oleh orang tuanya adalah bahwasanya Ihsan ini sangatlah berbakat dalam membuat lukisan yang indah dan membutuhkan imajinasi yang sangat tinggi. Sampai pada suatu hari, Ihsan ini dipindahkan oleh orang tuanya ke sekolah asrama. Hal ini membuat ibunya terpukul dan sedih karena ibunya menyadari bahwa putra kecilnya ini sangat sulit untuk melakukan hal-hal kecil seperti memakai sepatu, mengancing baju, dan lain-lainnya. Kedua orang tuanya ini ingin ia tumbuh menjadi seperti abangnya atau kakaknya. Namun mereka ini tidak menyadari atau mengetahui bahwa anaknya ini kesulitan dalam belajarnya. Itu orang tuanya tidak mengetahui. Kesulitan dalam belajarnya membuat ia menjadi bahan ejekan teman-teman dan gurunya pun ikut mengejek Ihsan. Ihsan lebih suka bermain dalam berimajinasi. Imajinasinya dituangkan melalui gambar, dari melukis di kertas sampai di tembok kamarnya. Ayah Ihsan ini memindahkan Ihsan ke sekolah dengan basic atau program asrama ini. Pada awalnya ia berada di sekolah itu, ia terus menangis dan murung. Para guru di sekolahnya tersebut memperlakukan Ihsan lebih keras dari sekolah sebelumnya. Hal ini sehingga membuat Ihsan semakin terpukul. Ia hanya bisa menangis dan memberontak. Bahkan hobi melukisnya pun makin lama makin meredup. Sampai pada suatu saat, ada guru baru di sekolah barunya Ihsan. Guru ini mengajar kesenian yang bernama Sankar Nikub. Ia mampu membuat suasana pembelajaran di kelas Ihsan ini menjadi lebih menyenangkan. Ia lebih mengutamakan kondisi siswanya dalam belajar. Ramsankar ini mengajar dengan lebih mendekatkan diri pada peserta didiknya. Saat Ramsankar menyuruh para siswanya untuk melukiskan imajinasinya yang sangat mereka miliki ini, Ihsan masih
bertahan dalam diamnya dan tidak mau melakukan hal apapun. Setelah itu, setelah bertanya kepada teman Ihsan, Rajan Damodaran, dan melihat buku tugas Ihsan, ia terkejut karena melihat Ihsan menulis dengan kata yang dibalik. Hal ini membuat Ransamkar ini memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Ihsan. Singkat cerita, saat menemui keluarga Ihsan, Ransamkar ini memberitahukan kepada mereka bahwasanya Ihsan ini mengalami penyakit disleksia atau kesulitan dalam membaca dan menulis. Ransamkar ini melihat lukisan yang dibuat oleh Ihsan di tembok kamarnya. Dari situ ia menyadari bahwasanya Ihsan ini memiliki kemampuan melukis dan berimajinasi yang sangat bagus dan sangat hebat. Ransamkar pun menjelaskan kepada orang tuanya tentang kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh Ihsan. Setelah itu, Ransamkar memutuskan untuk membantu Ihsan mengatasi kesulitannya dalam belajar dan memperlihatkan kemampuannya. Dalam belajar, ia membantu Ihsan untuk mengajari angka dan huruf. Ia menggunakan cara-cara yang menarik dan menyenangkan. Di antaranya seperti adalah dengan menggunakan kotak berisi pasir untuk menulis huruf dan menggunakan papan yang berisi kotak-kotak untuk menulis. Kesabaran dan ketekunan Ransamkar ini untuk membantu Ihsan dalam belajar ini berbuah manis. Ransamkar pun mengadakan lomba melukis untuk seluruh kalangan dari yang muda maupun sampai yang tua, yang mana bertujuan untuk memperlihatkan kemampuan Ihsan dalam menggambarkan imajinasinya tersebut. Film ini diakhiri dengan keharuan ketika Ihsan menjadi bintang dalam perlombaan melukis tersebut. Ia mampu mengalahkan lukisan yang dibuat oleh Ransamkar tersendiri. Bakatnya diakui oleh semua orang. Ketika diumumkan kemenangannya, ia merasa malu untuk maju. Keberaniannya muncul ketika melihat wajah Ransamkar. Tepuk tangan para hadirin mengiringi perjalanannya menuju panggung. Suasananya menjadi semakin haru setelah ia menerima penghargaan dan ia berlari menuju Ransamkar dengan air mata kebahagiaannya tersebut. Keluarga Ihsan pun bangga kepada Ihsan dan mengetahui bakat yang ada dalam dirinya. Dari ini semua, amanat yang terkandung dalam film ini sangatlah bermanfaat bagi para penontonnya. Pengarang mengajarkan kepada kita untuk menjadi diri sendiri. Manfaatkan dan kembangkanlah bakat yang ada pada diri kalian sendiri. Bagi para orang tua, penulis menghimbau agar orang tua mengetahui perkembangan anaknya dan tidak memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Jangan menjadikan kesuksesan dan kedudukan menjadi patokan. Biarlah mereka berkembang sesuai bakat mereka masing-masing. Karena setiap anak memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Bagi para pendidik, penulis menghimbau agar para pendidik dapat memahami kondisi peserta didiknya dengan baik.
Film Tari Zameen Par ini merupakan film yang layak ditonton untuk semua kalangan. Keterampilan berbahasa penulis dan cara para tokoh membawakan perannya tersebut membuat penonton dapat memahami cerita dengan baik. Penonton dapat terbawa alur dan emosi yang disampaikan pada film ini. Setiap tokoh memiliki karakter yang begitu kuat. Cover film ini menarik. Melalui film ini tergambarkan jelas bagaimana penulis ingin menegaskan bahwa setiap anak memiliki keistimewaan. Dan di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Sekian deskripsi film Tari Zameen Par ini dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.